selamat pagi anak-anak semua, anak-anak kelas 4 sampai kelas 6. Hari ini kita semua akan menyimak, tepatnya Ibu akan menayangkan sebuah video tentang dongeng seorang gadis kecil. Nah, tentang apa? Tentang ini, ada yang tahu? Sebuah korek api yang bisa memberikan cahaya buat sekelilingnya. Jika kita nyalakan, akan ada sebuah cahaya, dan cahaya ini bisa kita bagikan ke yang lain. Cahaya ini bisa kita bagikan supaya menjadi lebih terang. Contohnya kita bagikan ke lilin. Nah, lebih terang kan dengan adanya cahaya dari korek api ini. Nah, anak-anak, pagi ini Ibu akan menampilkan sebuah video tentang bagaimana perjuangan seorang gadis kecil yang berjualan korek api. Tepatnya judul dongeng pagi ini yaitu Gadis Penjual Korek Api. Nah, cerita ini diawali oleh seorang gadis miskin, di mana dia harus berjuang anak-anak, berjuang untuk menghidupi keluarganya. Di saat malam yang dingin, dia berjualan korek api karena dia harus mengumpulkan uang untuk keluarganya. Nah, dari korek api ini dia bisa mendapatkan uang. Namun pada malam itu, karena terasa sangat dingin, dia tak mampu menjual korek api. Bahkan dia berkorban nyawa karena kedinginan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video dongeng Gadis Penjual Korek Api. Selamat menyaksikan. Inilah kisah gadis penjual korek api. Di suatu kota kecil, di suatu malam yang dingin, hujan turun dan disertai salju. Seorang gadis kecil sedang menjajakan dagangannya berupa korek api. "Beli pak, beli pak. Pak, beli korek apinya." Namun tak ada satupun yang membeli. Tiba-tiba datang seorang anak laki-laki. "Oh, jangan bawa korek apiku." Ternyata anak laki-laki itu bukan untuk membeli, tapi malah untuk mengambilnya. Gadis kecil itu mengejar, namun terjatuh, sehingga semua barang dagangannya berhamburan. Seekor anjing kecil membawakan korek api yang berhamburan tersebut. "Terima kasih ya. Ini buat kamu." Kemudian gadis kecil itu berjalan kembali menyusuri jalan yang penuh dengan salju. Wah, ada makanan. Sepertinya enak sekali. Namun si ibu itu, pemilik toko, mengusirnya. Gadis kecil itu berjalan kembali, berlari-lari dengan anjingnya. Jalanan sudah mulai sepi. Udara semakin dingin. Gadis kecil itu merasa kelelahan dan terduduk di pojok suatu bangunan. Dia teringat akan neneknya yang begitu mencintainya. Dia merasa seorang diri. Hanya anjing kecil yang mau menemani dia. Kemudian mereka berjalan dan melihat pemandangan keluarga yang sedang bergembira. Lalu dia pulang dan menemui
ayahnya. Ternyata ayahnya sedang mabuk. Pergi! Gadis kecil itu merasa kaget. Kemudian dia terduduk kembali di pojok sebuah bangunan dan merasakan kedinginan. Anjing kecil itu pergi meninggalkan gadis penjual korek api. Entah apa yang akan ia lakukan. Karena dia merasa sangat kedinginan, lalu ia mengambil satu batang korek api dan menyalakannya. Tiba-tiba, seperti di hadapannya, ada perapian yang menghangatkan tubuh dia. Wah, hangat sekali. Wajahku terasa hangat. Wah, kemana perapian itu? Seiring matinya korek api, hilanglah perapian di hadapannya. Lalu ia mencoba menghidupkan kembali korek api lain. Wah, dia merasa seperti ada makanan yang banyak. Enak. Dia ditemani anjing kecil. Tiba-tiba hilang kembali pemandangan makanan yang dirasa enak tersebut. Dia merasakan kedinginan kembali. Tidak ada orang satupun yang menolong dia. Lalu dia menyalakan satu korek api lagi, dan dia merasa melihat neneknya yang begitu mencintainya. Nenek! Terus kemudian dia menyalakan lagi karena dia tidak mau kehilangan neneknya. Sampai pada akhirnya korek api yang dimiliki dia habis, dan lenyaplah nenek yang ia kasihi. Ia pun tidak sadar kembali karena merasa kedinginan. Anjingnya yang membawakan ia makanan tak mampu memberikan kepada gadis kecil itu. Sudah terlambat. Gadis kecil itu meninggal karena kedinginan. Bagaimana? Sedih ya? Sedih sekali. Dimana saat ini pun mungkin banyak teman-teman kita, teman-teman kalian yang berjuang hidup di luaran, berjualan yang lain. Nah, anak-anak, dari cerita yang tadi ada dua hal yang bisa kita ambil. Satu, yuk kita bersyukur untuk keluarga yang masih kita punyai, untuk keluarga yang masih menyayangi kita. Yang kedua, ayo kita jadi terang buat sesama kita. Jadilah terang seperti korek api, kecil tapi bisa memberikan terang di sekitar kita. Ada 3 makna yang bisa kita ambil dari terang korek api ini. Yang pertama, ayo kita belajar dari menjadi terang buat sesama kita, menjadi pengharapan buat sesama kita, menjadi penghiburan buat sesama kita, menjadikan kita sumber kebahagiaan buat sesama kita di sekitar lingkungan kita. Hal kecil saja yang bisa kita lakukan dari sekarang. Nah, anak-anak, di masa Natal ini, kita menjelang Natal, Tuhan juga akan hadir di antara kita, memberikan terang buat hidup kita. Mari anak-anak, kita sambut kehadiran Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus yang menjadi terang buat kehidupan manusia. Selamat Natal ya anak-anak, jadilah terang buat sesama kita. Dadah!